Masya Allah, inilah makam Nabi Allah yang diutus untuk menyadarkan para koruptor. Nama beliau bahkan tertulis dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Makam ini adalah makam Nabi Shu'aib alaihi salam yang letaknya tak jauh dari kota Amman, Yordania. Beliau dahulu wafat saat berusia 110 tahun. Nabi Shu'aib dikenal sebagai Khatibul Anbiya, yang berarti juru bicara para nabi. Hal ini karena beliau dikenal keahliannya dalam berpidato. Nabi Shu'aib juga memiliki cinta besar kepada Allah, bahkan sampai menangis karena kerinduannya, dan diselamatkan Allah dari azab yang menimpa kaumnya. Nabi Shu'aib dahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Madian. Mereka dikenal sangat korup dan kecurangannya dalam berdagang. Masyarakat Madian adalah suku Arab yang menetap di Madian, yaitu sebuah kota yang terletak di wilayah Mu'an perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Wilayah ini berdekatan dengan danau kaum Luth. Allah telah menganugerahi kaum Madian dengan tanahnya yang subur. Sehari-hari mereka juga berdagang di pasar. Namun alih-alih beriman kepada Allah, mereka terus menyembah berhala yang terbuat dari batu. Bahkan kaum Madian ini menganggap berhala-berhala itu memberi kehidupan dan berkah bagi masyarakat Madian. Kaum Madian ketika melakukan jual beli, mereka selalu berpikir untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Kalau mereka membeli sesuatu, inginnya selalu ditambah dari timbangan. Dan kalau menjual, mereka suka korupsi, mengurangi takaran dan timbangan, biar untung banyak. Nabi Shu'aib menyeru agar kaumnya tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan ketika jual beli, karena keuntungan yang sedikit dan halal itu lebih baik bagi mereka daripada banyak tapi haram. Namun sayangnya kaum Madian tidak menggubris seruan dakwah Nabi Shu'aib. Dari sekian banyak orang, hanya sedikit yang mau menjadi pengikut Nabi Shu'aib. Melihat kaumnya yang jauh dari ajaran Tauhid membuat Nabi Shu'aib sedih. Ia tak henti-hentinya berdakwah dan menyerukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Karena kaum Madian tak kunjung bertaubat dan beriman, Nabi Shu'aib kemudian berdoa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan azab bagi kaum Madian sebagai peringatan bagi generasi di masa yang akan datang. Allah lantas mengabulkan permohonan Nabi Shu'aib untuk menurunkan azab bagi kaum Madian. Allah menurunkan udara yang sangat panas yang dapat mengeringkan kerongkongan karena menimbulkan dahaga kehausan yang tidak dapat dihilangkan oleh air. Mereka kegerahan dan tidak dapat dihilangkan dengan cara berteduh. Kulit mereka juga terbakar oleh udara panas dan mereka pun menjadi panik. Di saat seperti itu, mereka melihat gumpalan awan hitam yang sangat tebal menggelayut di atas kepalanya. Mereka berharap akan datangnya hujan. Namun awan itu bukan berubah menjadi hujan, akan tetapi berubah menjadi percikan api yang diikuti oleh gemuruh suara guntur dan kilatan petir, sehingga bumi yang mereka pijak bergetar dengan dahsyatnya. Lalu mereka saling berjatuhan dan saling tertimbun. Akhirnya tamatlah riwayat mereka. Na'udzubillah min zalik. Saat ini perilaku kaum Madian banyak sekali dijumpai di Indonesia, mulai dari pedagang yang korup hingga para pejabat yang korupsi triliunan rupiah. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari korupsi dan azab pedih dunia akhirat. Amin.